diminta ketemu seseorang mafia migas ini dari istana yang minta. Dari istana yang minta, saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Saya bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu kau. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Gitu kan. Itu selama aku menjabat, aku ganggu kau. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Loh, kenapa? Ya siap-siap dah diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petral. Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petral. Itu 2008. Nah, saya, loh kok begini ya? Hebatnya orang ini. Orangnya sama. Orangnya sama. 2016, ketemu lagi saya. Kasus Papa minta saham. Kasus Papa minta saham, orangnya dia lagi. Wah, yang rekamannya ya Bapak udah dengar semua lah. Nah, yang masuk penjara Setia Novanto, dia aman-aman saja. Padahal ya, dia bicara berdua gitu kan. Memang di Indonesia ada orang hebat nih, dia bilang. Walaupun itu pesanan dari luar, tapi direksi dan komisaris Pertamina tetap harus bertanggung jawab. Jadi gini Bang, Jadi gini Bang, pertanyaannya nih Bang ya. Sorry saya jadi ambil perannya Bang Karni ini. Dari sebegitu besar nilai kasus ini dan sebegitu lama ini berjalan, mungkin enggak pejabat tidak ada yang tidak terlibat? Saya kasih menyatakan, tidak mungkin tiga perusahaan ini mau melakukan itu untuk kepentingannya. Tidak mungkin. Kenapa? Mereka ini biasanya kader-kader terbaik untuk menaik ke atas. Dengan gaji sudah 3 miliar, buat apa? Dan mereka masih muda-muda, bukan ini. Jadi, adalah sangat tidak mungkin. Nanti jangan sampai direksi-direksi ini samakan dengan kepala desa Kohot. Itu yang paling bahaya. Bang, saya mau tanya dulu nih Bang. Saya dari tadi dengerin Abang ngomong, saya nunggu-nunggu endingnya. Kan kata Abang dari awal, saya ganggu kamu. Ganggu nggak waktu itu? Abang ganggu nggak yang pemain-pemain itu waktu Abang masih di BUMN? Jangan nanti Abang kayak Pak Ahok doang. Omon-omon doang nantinya. Dia tidak pernah muncul bermain yang lewat meja saya. Saya nggak tahu lewat meja mana. Kalau dia main meja saya, maka jangan aku ganggu. Kertasnya aku robek. Oke, kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena ini soal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia dalam kesulitan tentang ekonomi, malah banyak yang korupsi yang merajalela di negara kita ini cukup sangat-sangat menjijikkan. Tentu sebelum kita membahas tentang korupsi Pertamina, tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita sebagai pengamat politik dan bahkan pernah menjabat juga sebagai kabinet merah putih. Tentu berbagai macam di negara kita ini
bukan hanya korupsi tetapi banyaknya ingin berkuasa, bukan hanya kepentingan masyarakat lain melainkan untuk dirinya sendiri. Tentu ini sangat berat, teman-teman. Nah, di sini kita akan bacakan sedikit berita dari Kompas TV. Jaksa Agung akui kasus korupsi Pertamina jadi yang paling sulit dan menantang diungkap. Kenapa sulit dan kenapa susah diungkap? Apakah ada sesuatu yang janggal seperti yang dijelaskan oleh saudara kita yang tadi, bahwa koruptor-koruptor ini ada backingannya? Tentu penjelasan dari saudara kita tadi bahwasanya di istana adanya permainan-permainan. Jadi kita berharap terhadap Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, segeralah untuk menuntaskan dan memberantaskan dan menyelesaikan para koruptor-koruptor yang benar-benar merugikan negara dan bahkan menyengsarakan masyarakat. ST Burhanuddin mengaku bahwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan Pertamina merupakan kasus tersulit yang dihadapi hingga saat ini. Ya, untuk sampai hari ini kasus Pertamina paling sulit untuk sampai hari ini, ujar Burhanuddin dalam program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas TV tersebut. Burhanuddin menyampaikan kasus tata kelola minyak ini menjadi paling berat sekaligus paling menantang karena tembus atau waktu kejadiannya yang sudah lama dan terhitung panjang. Karena ini, kalau sudah berjalan lama, 2018 sampai 2023 kan sudah lama, kata dia. Nah, karena kasus ini sudah cukup lama, menurut dia ada kemungkinan saksi yang dibutuhkan keterangan yang justru sudah meninggal dunia. Bahkan bisa jadi bukti barang atau barang bukti yang dibutuhkan sudah dimusnahkan atau hilang. Kita mengungkap yang lama ini kan, mungkin data-datanya saksi mungkin sudah ada yang mati, atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang. Kan ini yang menjadi tantangan, ujar Burhanuddin. Terlebih Jaksa Agung mengatakan jika ada oknum-oknum nakal yang sengaja membuang barang bukti ketika perbuatan jahat ini dilakukan, nah, kan terkonstrit waktunya dalam pengungkapan. Kan bisa saja namanya nakal, begitu selesai dibuang, barang bukti jadi hilang, kata Jaksa Agung tersebut. Diberitakan, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Sum Holding dan kontraktor kontrak kerja sama KKS tahun 2018 sampai 2023. Kemudian, 6 dari 9 tersangka merupakan petinggi dari anak usaha atau Sum Holding Pertamina. Keenam yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifas Siahan, Direktur Utama PT Pertamina Internasional Sping Yoki Firnandi, Direktur Festock dan Production Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sanimir Safuddin. Kemudian kita tahu bahwasannya di negara kita ini masih diluputi oleh para koruptor-koruptor, yang ini adalah tugas Pak Prabowo segera untuk menuntaskan ini. Kita berharap terhadap Pak Prabowo selaku Presiden untuk menuntaskan ini agar negara ini aman dari korupsi-korupsi yang benar-benar merugikan negara. Itu yang kita harapkan. Kita sebagai masyarakat pun tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto selaku pemerintah. Tetapi ketika koruptor-koruptor masih dilindungi, tentu akan sulit. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh saudara kita ini yang di awal video, bahwasanya bagaimana kita memberantas korupsi ketika ada permainan di istana.
jadi sulit sekali teman-teman. Tentu bukan hanya di PT Pertamina, melainkan di PT Timah kita juga bisa melihat tingkat kedua. Jadi ini yang kita herankan, bahwasanya di negeri ini yang kita cintai, bahwasanya banyaknya para koruptor-koruptor yang benar-benar merusak negara ini. Jadi kita harap, kita melihat ke depannya agar Indonesia ini lebih maju ke depannya. Ayolah Pak Presiden, rantaslah ini kalau bisa dihukum mati saja dan aset-asetnya dikembalikan ke negara. Tentu kita bisa lihat juga akhir-akhir ini Ahok sudah bertindak dan bahkan ingin membongkar mafia-mafia Pertamina dan siap untuk dipanggil ke jagoan. Tentu ini adalah salah satu pahlawan menurut saya, ketika benar adanya permainan-permainan di sana. Dia juga sebagai komisaris Pertamina, tentu dia juga tahu kenakalan-kenakalan atau tikus-tikus yang bekerja di PT Pertamina. Itu yang kita harapkan. Ahok orang yang tegas, orang yang sangat jujur. Tentu saya sendiri juga mendukung kebijakan atau statement-statement yang dilontarkan oleh Ahok akhir-akhir ini. Bahkan ada juga anggota DPR atau lain-lain pengamat politik yang tidak suka dengan statement Ahok ini. Karena apa? Ya mereka juga adalah pemain. Jadi yang kita herankan bahwasanya adanya permainan-permainan yang masih dilindungi dan masih diberikan kekuasaan. Jadi ini yang berat teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.